Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sebelum memulai perkuliahan ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita mampu kita gunakan dalam rangka investasi amal-amal soleh kita, dan mudah-mudahan semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang sudah sebelumnya kita bahas, yaitu paradigma Islam tentang ilmu kesehatan atau kebidanan. Adapun secara garis besar, dua di antara yang akan kita bahas untuk sub pokok bahasannya adalah untuk yang pertama, yaitu teori-teori ilmu kesehatan atau kebidanan, dan yang kedua ayat-ayat Al-Quran dan atau hadis yang relevan terkait penerapan kesehatan. Sebagai pendahuluan, kita ingin mengingatkan kembali bahwa agama Islam yang kita yakini, dan insya Allah mudah-mudahan bisa menjaga keislaman dalam diri kita sampai dengan kita diwafatkan oleh Allah, sebagaimana yang Allah ingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali dimatikan atau mati wafat oleh Allah kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Nah, Islam adalah satu-satunya agama yang mengatur tentang kedokteran, pengobatan, dan kesehatan masyarakat. Islam mengajarkan prinsip-prinsip kesehatan, kebersihan, dan kesucian, baik secara zahir ataupun secara batin. Kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani merupakan satu kesatuan yang menjadikan syarat akan tercapainya hidup bahagia, baik di dunia dan terlebih nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita mampu menjaga secara seimbang baik kesehatan jasmaniah kita dan atau terlebih kesehatan rohaniah kita. Kalau dua di antara ini tidak berjalan secara baik, kesehatan salah satunya terganggu, maka tentunya kebahagiaan hidup kita pastilah akan berkurang. Nah, di dalam karya
dari seorang tokoh atau ilmuwan yang fokus concern membahas tentang masalah-masalah Islam dan kesehatan, nilai-nilai syariat Islam terhadap kesehatan, yaitu Dr. Ahmad Syauqi Al-Fanjari. Beliau menyampaikan bab-bab pokok syariat Islam tentang kesehatan ini yang sangat luar biasa. Dalam bukunya yang mungkin nanti bisa di-searching, karya dari beliau, diantaranya yang beliau bahas adalah nilai-nilai syariat yang berpengaruh positif terhadap kesehatan. Yang pertama dimulai dengan sanitation and personal hygiene, kesehatan lingkungan dan kesehatan perorangan. Jadi kesehatan lingkungan dan kesehatan perorangan ini tentunya akan saling berpengaruh. Kalau kita hidup pada suatu lingkungan yang sehat, maka secara perorangan akan terjaga kesehatannya. Ataupun sebaliknya, ketika masing-masing perorangan dalam kondisi yang sehat, maka lingkungan yang ada akan terjalin dalam suasana yang sehat pula. Maka sebagai gambaran dalam syariat Islam tentang kesehatan pribadi atau perorangan dan juga kesehatan lingkungan ini, diantaranya dalam bukunya beliau dibahas terkait kebersihan tangan, kaki, mulut, gigi, hidung, rambut kepala, pakaian, makanan. Jadi semua dalam kehidupan sehari-hari kita itu tentunya Islam mengajarkan untuk bisa menjaga kebersihan. Begitu pula dalam lingkungan, kebersihan sumber air, kebersihan rumah dan jalan, penyakit-penyakit dan wabah yang memungkinkan pencegahannya, ini pun menjadi bagian yang di dalam pokok atau nilai-nilai syariat Islam itu sangat diperhatikan. Kemudian yang pokok bahasan atau pokok dari nilai syariat Islam terhadap kesehatan yang kedua adalah berbicara epidemiologi. Jadi preventif atau langkah-langkah pencegahan penyakit yang menular. Di antaranya Islam mengajarkan ketika ada wabah yang bisa menular di suatu daerah, maka ada dalam keterangan terkait dengan bagaimana melakukan karantina, preventif kesehatan, tidak memasuki daerah yang terjangkit wabah, dan tidak lari dari tempat itu ketika berada di suatu tempat yang sudah ada wabah. Jadi tidak keluar dari tempat tersebut. Itu yang hari ini atau akhir-akhir ini kita kenal dengan istilah lockdown. Kemudian juga terkait preventif dalam pencegahan penyakit menular, maka Islam mengajarkan untuk selalu mencuci tangan sebelum menjenguk orang yang sakit dan atau sesudahnya. Jadi aturan yang sekarang sedang betul-betul diingatkan selalu diantaranya dalam mencuci tangan, sebenarnya syariat Islam sudah lebih dahulu menjelaskan tentang hal tersebut. Kemudian juga untuk menghindari kerumunan ataupun menghindari kemungkinan terjangkitnya penyakit menular yang berbahaya. Ya, maka ini pun Islam mengatur bagaimana supaya dalam melakukan komunikasi sosial harus bisa memperhatikan keamanan, sehingga ketika ada hal-hal yang termasuk nanti PMS, ya, penyakit menular seksual ini pun dalam Islam tentunya sangat dihindari. Oleh karenanya, salah satu di antara ayatnya yang kita mungkin sudah hafal, Allah melarang dengan perbuatan yang mendekati zina. Nah, ini adalah untuk menghindari kemungkinan terjangkitnya penyakit-penyakit menular yang berbahaya, termasuk HIV, AIDS, dan sebagainya. Kemudian juga syariat Islam, pokok bahasannya atau terkait dengan kesehatan juga memperhatikan masalah nutrition, kesehatan makanan. Di mana di dalam ajaran Islam ada makanan-makanan yang diharamkan, tentunya ketika diharamkan berdasarkan kemanfaatan atau kemudorotan yang ada pada makanan tersebut. Maka menjadikan sebab ada yang dihalalkan atau juga ada yang dihalalkan. Bahkan ada yang makanan-makanan mustahab yang sunnah untuk bisa dimakan atau dilakukan. Nah, termasuk sampai dengan hal-hal yang sifatnya mungkin unsur-unsur jenis makanannya. Ya, ada diantaranya kualitas susu dan juga madu. Nah, etika makan di dalam Islam juga diperhatikan.
Dari mulai makan tidak boleh sambil berdiri, kemudian larangan berlebih-lebihan dalam hal makanan, dan seterusnya termasuk masalah puasa. Jadi sebenarnya semua yang ada dalam pokok-pokok syariat Islam terkait kesehatan makanan juga bisa kita perdalam atau kita bisa pahami bahwa Islam sangat memperhatikan mengenai masalah kesehatan makanan. Kemudian berikutnya adalah pokok syariat Islam tentang kesehatan, yaitu kesehatan seks. Ya, pendidikan seks di dalam Islam itu menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kemudian juga bagaimana Islam mengatur kehidupan berumah tangga, marriage hygiene, kesehatan dengan pernikahan. Kemudian juga termasuk di dalamnya ada bagaimana bisa mengatur jarak kelahiran dengan istilah keluarga berencana. Jadi keluarga yang direncanakan. Kemudian kebersihan seks dalam Islam sangat diperhatikan, dari mulai istinja ketika bersuci dari hadas besar ataupun katakanlah setelah buang hajat. Kemudian juga khitan bagi anak laki-laki, larangan khitan bagi wanita, larangan bersetubuh ketika istri sedang haid, bersuci setelah bersetubuh, dan termasuk dalam pengharaman zina. Itu semua adalah terkait dengan kesehatan seks di dalam Islam. Nah, kemudian hikmah disyariatkannya poligami juga itu tentunya ada hikmah kesehatannya, dan juga ketika terkait perceraian di dalam Islam. Jadi semua itu ketika kita pahami dalam Islam, nilai-nilai yang diajarkan dalam syariatnya tentunya mempunyai hikmah terhadap kesehatan. Kemudian juga pokok syariat Islam berikutnya adalah tentang kesehatan mental dan jasmani. Jadi hikmah disyariatkannya halal dan haram dalam Islam, ketika khamar atau minuman keras diharamkan, ganja, daging babi. Nah, semua itu adalah yang akan bisa diambil hikmah kesehatan terhadap mental atau jasmani seseorang. Termasuk dalam masalah merokok ini. Meskipun nanti perlu ada kajian yang lebih mendalam secara historis, kemudian medis dan juga agama. Karena masalah rokok ini sampai sekarang mungkin menjadi debatable. Ya, perdebatan. Ada yang membolehkan, ada yang mungkin memakruhkan hukumnya, dan atau bahkan ada yang mengharamkan. Nah, termasuk nanti bagaimana obat-obatan yang diajarkan dalam syariat Islam adalah yang berupa madu. Nah, itu adalah gambaran Islam memperhatikan kesehatan mental dan jasmani dari umatnya. Kemudian juga adalah pokok ajaran Islam berikutnya, yaitu tentang body build, jadi binaraga. Binaraga itu adalah berawal dari makanan yang sehat. Jadi Islam sangat memperhatikan bahwa asupan makanan itu harus juga diperhatikan. Bagaimana makanan yang sehat dengan gizi seimbang. Nah, kemudian juga Islam dan olahraga itu menjadi sesuatu yang penting juga untuk dilakukan. Makanya kalau kita baca dalam sejarah, Nabi mengajarkan kepada kita untuk berolahraga. Ya, olahraga memanah, berkuda, dan renang. Nah, itulah Islam memperhatikan dengan masalah yang sifatnya binaraga atau yang sifatnya fisik dengan berolahraga. Kemudian juga kekuatan jiwa atau mental sebagai jalan yang mengantarkan kepada prestasi berolahraga. Jadi intinya Islam tidak ansih dalam masalah ruhaniyah atau yang sifatnya kejiwaan, tapi justru Islam juga memperhatikan dalam masalah ragawi atau dengan pembinaan raga, jasmani, dengan makanan yang sehat dan rajin berolahraga. Jadi pola makan dan pola hidup. Kemudian juga bagian dari syariat Islam yang terkait dengan kesehatan adalah dibahas juga mengenai kesehatan ibu dan anak. Nah, ini mungkin yang paling concern menjadi bagian makanan sehari-hari ketika kalian kuliah di kebidanan. Jadi kesehatan ibu dan anak juga diperhatikan di dalam Islam. Bagaimana kesehatan ibu hamil atau menyusui, tidak membebani tugas-tugas berat sebagaimana laki-laki, tidak memberikan tugas berperang. Jadi Islam tidak memberikan tugas kepada perempuan untuk berperang, berjihad. Nah, kemudian bahkan sampai memberikan sebuah katakanlah keutamaan bahwa ketika ada ibu hamil atau yang menyusui anaknya, nilainya atau pahalanya sama dengan pahala jihad kaum pria.
Dan ketika kematian pada saat proses hamil ataupun menyusui, maka kematiannya dinilai berpahala sama dengan pahala syahid dalam peperangan. Ini adalah perhatian Islam terhadap kesehatan ibu dan anak yang luar biasa. Kemudian demi kesehatan anak, maka Islam juga mengajarkan kepada kita terkait dengan bagaimana menjaga jarak kelahiran. Dan juga itu dengan tujuan bagiannya adalah untuk memberikan air susu ibu itu atau menyusui sampai dengan batas waktu 2 tahun. Itu langsung diajarkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian berikutnya adalah metode teologis untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Jadi metode teologis ini dengan yang pengaruh akidah atau keimanan itu terhadap kesehatan luar biasa. Jadi kalau orang yang punya keimanan yang kuat, akidah yang lurus, insya Allah tidak punya pemikiran-pemikiran yang sesat, yang kemudian menjadikan pikirannya terganggu atau tergoncang secara psikis. Maka metode teologis ini juga bisa mencegah penyakit. Kemudian fungsi kebersihan dan menjaga kesehatan dalam mencegah penyakit, dan juga efektivitas akidah Islam yang tidak akan pernah sirna meski sampai dengan waktu yang akan datang. Ya, tentunya sampai dengan hari kiamat. Nah, kita coba untuk masuk beberapa teori-teori ilmu kesehatan, meskipun mungkin nanti yang dibahas hanya sebagian kecil. Nah, ini sebagai gambaran saja. Di antaranya yang pertama adalah puasa. Ya, jadi syariat puasa. Puasa di dalam Islam itu tidak hanya berbicara masalah ibadah yang berpahala, tapi justru mengandung banyak manfaat dari puasa yang diwajibkan kepada umatnya. Bahwa tubuh manusia ketika sedang berpuasa, sebetulnya sedang mulai menghancurkan makanan yang masuk di dalam usus. Ya, ketika habis, maka protein yang terbentuk akan mulai disebarkan ke seluruh tubuh. Ya, yang pertama adalah ke hati dan ke otot. Maka berpuasa dalam waktu tertentu, ya, yang standar adalah misalkan puasa Ramadan, 1 bulan lamanya, maka itu akan mengembalikan peremajaan sel-sel yang ada pada tubuh kita. Jadi akan menjadi sehat, menjadi remaja kembali. Nah, itu adalah manfaat puasa terhadap kesehatan. Nah, di antaranya yang disampaikan oleh beliau tadi, yang menjadi menulis bukunya secara luar biasa, menyampaikan manfaat puasa untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan dari beberapa penyakit. Di antaranya adalah dengan berpuasa bisa menjaga dari menumpuknya makanan dalam tubuh dan menjaga bakteri penyakit. Ya, jadi dengan puasa akan menjadi sehat karena sebab tadi yang pertama adalah bisa menjaga dari menumpuknya makanan. Jadi kalau orang makan terus, maka tidak berhenti lambungnya bekerja, maka itu akan menyebabkan menumpuknya makanan. Kemudian juga puasa akan melindungi kesehatan dari penyakit gula. Karena kadar gula yang tinggi dari makanan yang dikonsumsi ketika dengan berpuasa maka akan semakin atau bisa dikurangi. Ya, jadi bisa melindungi kesehatan dari penyakit gula. Kemudian juga menyehatkan perut, mengurangi resiko penyakit kulit. Ya, karena kadar gulanya berkurang atau bisa terlindungi, maka ini akan berdampak terhadap penyakit kulit atau menjadi mengurangi resiko penyakit kulit. Dan kemudian beberapa yang mungkin bermasalah dengan berat badan, sebenarnya solusinya yang namanya diet itu bahwa dengan berpuasa bisa mengurangi berat badan secara seimbang ya, jika dilakukannya secara seimbang. Kemudian waktu berpuasa yang sudah ditentukan ya, yaitu dari batas waktu fajar sampai dengan maghrib, maka itu adalah waktu yang paling efektif atau yang paling baik untuk menjaga kesehatan dari kebiasaan yang membahayakan kesehatan. Ya, kemudian juga yang kelima, dengan berpuasa itu bisa menahan dari penyakit gout, yaitu penyakit kelebihan gizi karena terlalu banyak makan daging, sehingga mengakibatkan kelebihan zat garam di dalam darah. Maka itulah manfaat yang secara langsung berdasarkan kajian-kajian, penelitian-penelitian ilmiah, dampak puasa terhadap kesehatan itu luar biasa. Jadi bisa menjaga kesehatan dan bahkan menyembuhkan dari beberapa atau penyakit yang ada pada manusia. Kemudian teori-teori ilmu kesehatan yang berikutnya adalah terkait kesehatan reproduksi wanita di dalam Islam. Ya, ini mungkin kalian sebagai mahasiswa kebidanan jauh lebih memahami tentang kesehatan reproduksi wanita. Nah, adapun
sedikit memberikan gambaran bahwa kondisi kehidupan wanita pada masa pra-Islam atau sebelum Islam datang itu tentunya kita tahu sangat memprihatinkan, di mana wanita itu dalam posisinya adalah sangat direndahkan. Jadi ketika orang mempunyai anak perempuan, maka itu menunjukkan tingkat rendah di dalam sosial kemasyarakatan. Jadi malu kalau mempunyai anak-anak yang perempuan. Maka Islam yang diwahyukan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membebaskan, melepaskan kaum perempuan dari belenggu kenistaan atau kehinaan yang sebelumnya tadi pra-Islam. Ya, sampai nanti mendudukannya pada kedudukan yang terhormat. Sampai ada satu surah khusus yang Allah firmankan dengan diberi nama surah An-Nisa. Itu adalah Islam yang memang sangat memuliakan kaum wanita. Dan adapun di dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada beda berdasarkan gender, bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sama. Yang membedakannya adalah hanya ketakwaannya. Di surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Kata Allah, "Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia itu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan di akhir kalimat tadi adalah yang menjadikan paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, adapun profesi bidan adalah profesi yang khas diberikannya kepada perempuan, ya, tidak ada bidan laki-laki. Nah, karena secara totalitas pekerjaannya bersentuhan dengan kaum Hawa. Nah, sebagai bidan muslim atau kalian sebagai calon bidan muslim, maka sudah selayaknya harus memahami bahwa posisi perempuan di dalam Islam juga berkaitan dengan aspek reproduksinya. Al-Quran banyak menginformasikan bagaimana proses perkembangan janin di dalam rahim seorang ibu, asal-usul reproduksi manusia. Nah, ini diantara ayat yang menjadikan dasar bagaimana asal-usul kehidupan atau reproduksi manusia melalui firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum. Kata Allah, hai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, ya, yaumul ba'ats, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, min turab, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan di dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian berangsur-angsur kamu sampai kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu sampai sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang telah diketahuinya. Itu adalah gambaran alur kehidupan manusia. Dari mulai awal penciptaannya, yaitu terbuat dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, ada yang sempurna dan yang tidak sempurna, dan kemudian Allah tempatkan di suatu tempat yang sangat kuat, yang sangat luar biasa adalah di rahim ibu. Nah, sesuai kehendak Allah. Maka kemudian setelah dalam hitungan tertentu, maka dikeluarkan oleh Allah menjadi sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur sampai kepada kedewasaan dan diwafatkan. Dan ada juga yang memang sampai dengan waktu yang sangat tua sampai mendapatinya pikun. Kemudian dalam ayat yang lain, yaitu di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ya, ini juga sama. Ya, jadi secara gambaran tentang proses reproduksi manusia,
Kata Allah, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, ini adalah kehidupan manusia. Bermula dari saripati tanah, kemudian air mani atau sperma, kemudian terbentuk melalui proses fertilisasi, pembuahan akan menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, tulang belulang, dibungkus oleh daging, dan jadilah janin atau nanti calon bayi. Nah, itu adalah gambaran dalam Islam yang secara jelas bagaimana memberikan ilmu terkait dengan kebidanan atau khususnya reproduksi manusia. Nah, kemudian beberapa ajaran Islam yang dapat dikaitkan dengan kesehatan reproduksi wanita atau manusia secara umum. Yang pertama adalah Islam mengajarkan untuk memisahkan anak dari tempat tidur orang tuanya jika telah dewasa. Ini langsung dalam Al-Quran Allah firmankan di surah An-Nur ayat yang ke-59. Jadi nanti bisa dibaca secara khusus ya di waktu yang lain. Jadi itulah ajaran Islam. Bagaimana agar orang tua memisahkan anaknya dari tempat tidurnya ketika sudah dewasa. Kemudian yang kedua, Islam dalam ajarannya melarang untuk berkholwat atau berdua-duaan dengan orang yang bukan mahram. Nah, ini mungkin yang di antara yang paling harus digarisbawahi, terutama di kehidupan modern saat ini, di mana para remaja atau mungkin anak-anak generasi muda Islam yang kadang kurang perhatikan hal ini. Jadi Islam sekali lagi menegaskan melarang berkhalwat atau berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Jadi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan itu tidak dibolehkan. Ya, itu adalah ajaran Islam. Ya, sekali lagi ajaran Islam tegas. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qol, la yakhluwanna rajulun bimro'atin illa ma'adhi mahram. Illa ma'adhi mahram. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki, ya, rajulun, la yakhluwanna, berduaan, bimro'atin, dengan seorang perempuan, illa, kecuali, ma'adhi mahramin, ditemani dengan mahramnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi ini tolong diperhatikan dan tidak hanya sampai pengetahuan, tapi harus bisa menjadi amaliyah. Ya. Jadi ilmu ini harus amaliyah. Jadi kalian sebagai generasi muda Islam, terlebih yang memang secara concern membidangi masalah kesehatan, maka di bagian poin 2 ini menjadi penting untuk bisa disebarluaskan. Tentunya ketika menyebarluaskan maka harus dimulai dengan kita yang melakukannya. Jadi tidak boleh berdua-duaan atau yang disebut dengan berkhalwat dengan yang bukan mahram. Kemudian solusinya, ketika ada yang sudah siap menikah, maka Islam menganjurkan untuk menikah. Jadi Islam menganjurkan pernikahan sebagai bentuk perlindungan agar reproduksi menjadi sehat dan bertanggung jawab. Ya, jadi kalau memang sudah ngebet ya, ingin menyalurkan kesehatan reproduksinya di jalan yang benar, maka dianjurkan untuk segera menikah. Jadi jangan sampai nanti justru akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Jadi Islam mensyariatkan dengan anjuran pernikahan. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-32. Kemudian juga yang keempat, dalam menjaga kesehatan reproduksi, maka Islam mengajarkan untuk tidak berhubungan ketika istri sedang haid. Ini diatur di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Dan yang kelima, perempuan memiliki hak reproduksi mengatur jarak kelahiran. Nah, ini kalau yang sudah berkeluarga,
maka sebagai seorang istri itu punya hak reproduksi mengatur jarak kelahiran. Dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bayi terhadap air susu ibu atau ASI. Ini langsung di dalam Al-Quran, bisa nanti dibuka di surah Al-Baqarah ayat 233. Jadi bicara tentang mengatur jarak kelahiran menjadi hak reproduksi perempuan. Ya, dan ini mungkin perlu diketahui oleh para suami. Nah, sehingga dalam hal ini, bidan harus mengkampanyekan pentingnya ASI bagi bayi ketika selesai menolong persalinan. Ya, insya Allah lah untuk bidan-bidan Stikes Muhammadiyah pasti akan selalu mengingatkan pasiennya pada saat selesai menolong persalinan agar bisa melaksanakan tugas ibu memberikan ASI kepada bayinya secara sempurna. Nah, yang perlu dicatat berarti kan harus diberikan contoh dari bidannya itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti mengkampanyekan kepada orang lain untuk urgensi atau pentingnya ASI, tapi sendirinya melakukan atau malah memberikan kepada bayinya adalah dengan susu formula. Nah, dalam Islam bahwa ASI itu bukan hanya anjuran medis, tapi justru agama sangat memerintahkannya. Itu bisa dibuka di surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Sehingga kalau kita bisa berhitung dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana menyempurnakan proses menyusui dari seorang ibu kepada bayinya, maka disarankan untuk jarak kelahiran di dalam Islam adalah 30 bulan. Nah, jadi nanti bisa dibuka referensi ayat yang terkait dengan menyempurnakan menyusui sampai dengan batas waktu dalam perhitungan berarti jarak kelahiran kurang lebih 3 tahun. Nah, itu adalah yang termasuk standar jarak kelahiran menurut tinjauan kalkulasinya atau hitungannya. Nah, ini berdasarkan penelitian Pusat Perinatologi dan Perkembangan Manusia menunjukkan bahwa jarak kelahiran dari 27 sampai 32 bulan itu memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan jarak yang di bawah 14 bulan. Ini menurut BKKBN dalam penelitian 2009. Itu adalah teori ilmu kesehatan yang kedua terkait kesehatan reproduksi pada wanita di dalam Islam. Kemudian di poin 3, ya, terkait dengan menyambut kelahiran bayi. Nah, ini perlu difahami juga. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat ke-49 dan ayat yang ke-50, memberikan informasi kepada kita bahwa milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan dua jenis laki-laki dan perempuan, dan juga menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Nah, di sini menjadi informasi dan sekaligus membangun cara berpikir husnuzon kepada Allah, bahwa ketika kita ditakdirkan oleh Allah, ketika sudah berkeluarga, misalkan hanya mempunyai anaknya perempuan semua, atau anak laki-laki semua, atau dua jenisnya ada kedua-duanya, maka itu harus kita yakinkan dalam diri kita dan pasangan kita, bahwa semua itu adalah qadarullah. Allah yang menghendaki. Ya, jadi dialah Allah yang menciptakan sesuai dengan yang dikehendaki. Meskipun dengan dalam hitungan upaya, ya, nanti bisa dipahami di sini. Jadi kelahiran bayi tidak hanya terkait ikhtiar manusia, tetapi yang paling menentukan, sekali lagi yang paling menentukan adalah kehendak Allah. Ya, illa masya Allah. Apa-apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, jadi kalaupun ikhtiarnya kita sudah lakukan, misalkan dengan keilmuan yang kita miliki, tapi kemudian masih tidak sesuai dengan apa yang diniatkan oleh kita, maka yakinkanlah dalam diri kita bahwa itu semua adalah kehendak Allah. Itu yang paling menentukan. Di samping ikhtiar tetap dilakukan. Nah, beberapa amalan ketika bayi lahir yang perlu diketahui. Yang pertama adalah membersihkannya, lalu mengusap
ke langit-langit mulutnya dengan kurma atau yang sesamanya. Kemudian mendoakan semoga mendapatkan keberkahan. Nah, dua amalan pertama ini adalah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dua sabdanya. Yang pertama dari Abu Musa, ia berkata, telah lahir anak saya, lalu saya bawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu diberinya nama Ibrahim. Lalu diusap langit-langit mulutnya dengan kurma dan didoakan dengan barokah. Rawahu Al-Bukhari. Dan dalam hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya kedatangan orang-orang yang membawa bayi-bayi, maka didoakan dengan barokah dan dibersihkan langit-langit mulutnya. Nah, jadi dua hadis ini menunjukkan amalan 1 dan 2. Meskipun urutannya di hadis yang pertama adalah diusap langit-langitnya, mulutnya dengan kurma, dan didoakan. Tapi kalau di hadis yang kedua didoakan dulu, kemudian dan dibersihkan. Jadi ini adalah dua hal yang menjadikan dasar untuk melakukan amalan terhadap bayi yang baru dilahirkan. Kemudian yang ketiga, amalan berikutnya adalah memohon perlindungan kepada Allah seperti doanya Nabi Ibrahim. Ya, jadi ini mungkin menjadi penting sebagai calon bidan, ya bidan muslim, untuk bisa menghafal dan nanti bisa mengajarkan kepada calon ibu yang akan melahirkan bahwa ketika bayinya lahir maka doakanlah, karena yang lebih utama adalah orang tuanya yang mendoakan. Dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Nah, itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Adalah Nabi SAW memohon perlindungan bagi Hasan dan Husain dan bersabda sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Tadi, aku berlindung dengan firman Allah yang sempurna dari segala syaitan, gangguan dan penggoda yang jahat. Nah, itu adalah memohon perlindungan dalam doa yang dipanjatkan. Kemudian amalan berikutnya adalah memberikan nama yang bagus pada hari lahirnya atau pada hari yang ketujuh. Jadi bisa langsung diberikan nama pada saat lahir, atau bisa menunggu sampai hari yang ketujuh. Nah, sebagaimana sabdanya nanti bisa dibaca kembali. Ya. Selanjutnya adalah pada hari ketujuh, maka disunnahkan untuk dicukur rambutnya dan disembelih akikahnya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akikah bagi anak laki-laki 2 ekor kambing yang sepadan dan bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, ini adalah menjadi tanggung jawab orang tua ketika mempunyai bayi yang baru dilahirkan, maka diupayakan bisa mengamalkan sunnah mencukur rambutnya di hari yang ketujuh dan menyembelih akikahnya. Nah, adapun teori ilmu kesehatan berikutnya adalah bagaimana pandangan Islam tentang KB atau keluarga berencana. Maka yang perlu kita pahami sebagai dasar bagaimana Islam menilai tentang ber-KB, maka Islam yang perlu kita pahami dalam ajarannya, mencegah kehamilan itu berlawanan dengan ajaran Islam. Demikian pula KB yang dilaksanakan dengan pencegahan kehamilan. Ya, jadi ini pencegahan kehamilan. Dalam keadaan darurat, dibolehkan sekedar perlu dengan mensyaratkan persetujuan suami istri dan tidak mendatangkan mudarat. Jadi yang dibolehkan adalah dalam keadaan darurat. Nah, bagaimana keadaan daruratnya? Nah, kriteria darurat yang membolehkan untuk KB, yang pertama adalah mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu karena mengandung dan melahirkan. Ini ada, berarti kalau memang dasarnya adalah memperhatikan keselamatan jiwa atau kesehatan si ibu karena mengandung atau melahirkan yang terlalu dekat jaraknya, maka ini bisa kita buka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 dan juga surah An-Nisa ayat yang ke-22. Ini adalah kondisi kriteria darurat yang pertama. Jadi khawatir akan keselamatan sang ibu dan kesehatannya. Kemudian yang kedua adalah kriteria darurat yang membolehkan KB adalah mengkhawatirkan keselamatan agama karena akibat faktor-faktor kesempitan. Jadi kalau misalkan dengan banyaknya anak
sementara kehidupan keluarganya itu berada dalam posisi yang kesempitan dalam penghidupannya, maka lebih mengkhawatirkan keselamatan agama, maka itu menjadi hal yang bisa dikategorikan darurat. Ya, jadi karena kefakiran itu bisa mendekati kepada kekufuran, maka Islam membolehkan ketika mengkhawatirkan keselamatan agama. Kemudian yang ketiga adalah mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan si anak jika dilahirkan terlalu rapat kelahirannya, jarak kelahirannya. Nah, maka ini pun sama. Jadi tadi faktor yang pertama adalah faktor ibu, faktor yang kedua adalah faktor agama, dan faktor yang ketiga adalah faktor bayi atau anak. Jadi jika dilahirkan dalam keadaan jarak yang terlalu rapat, maka berpengaruh terhadap kesehatan dan pendidikannya. Nah, sehingga mengatur jarak kelahiran ini dibolehkan dengan memenuhi dua syarat, yaitu adanya kebutuhan yang dibenarkan syariat dan adanya izin dari suami bagi istri. Jadi tetap harus ada komunikasi yang baik dari pihak istri kepada suami. Dan juga harus ada pengertian dari pihak suami. Maka ini hal-hal yang menjadikan boleh. Nah, kemudian teori yang kelima adalah bagaimana pandangan Islam tentang aborsi. Nah, hukum asal aborsi adalah haram karena sama dengan membunuh jiwa manusia. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Nah, sebelum kehamilan datang, maka harus direncanakan terlebih dahulu, dikonsultasikan dengan ahlinya agar tidak terjadi aborsi. Nah, aborsi yang dibenarkan berdasarkan alasan medis, hukum positif maupun hukum Islam adalah tindakan pengguguran kandungan yang dapat membahayakan nyawa wanita hamil. Nah, ini adalah yang dibolehkan atau yang dibenarkan. Aborsi ketika memang tindakan itu perlu dilakukan untuk bisa menyelamatkan nyawa dari seorang ibu wanita hamil itu. Nah, kemudian bagaimana pandangan Islam tentang inseminasi buatan? Maka Islam sangat menghargai harkat derajat martabat manusia sesuai dengan fitrahnya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan pernikahan untuk menjaga, memelihara agama, memelihara keturunan, dan juga mendapatkan ketentraman hidup. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 189. Nah, adapun inseminasi buatan yang dibolehkan adalah yang dilakukan dengan sperma suami yang sah melalui proses pernikahan. Jadi tidak melanggar kaidah nikah. Akan tetapi ketika dilakukan dalam bentuk katakanlah silang ya dari suami yang tidak jelas atau dari orang lain, maka itu yang tidak dibolehkan. Itu bisa termasuk dalam kategori perzinahan. Dan itu akan melanggar ke dalam hubungan nasab ya. Jadi itu Islam mengajarkan ketika inseminasi buatan itu dibolehkan dengan syarat sperma ataupun yang menjadi bahan untuk inseminasi buatan itu adalah dari sperma suami yang sah. Nah, beberapa ayat-ayat Al-Quran yang relevan dan hadis yang relevan dengan penerapan kesehatan, meskipun tadi beberapa ayat-ayat Al-Quran sebelumnya kita sudah sampaikan, paling tidak ada 6 ayat-ayat yang relevan dan juga hadis terkait dengan penerapan kesehatan, bahwa yang pertama, Islam adalah perintis pertama yang berbicara tentang bakteri atau kotoran. Al-Quran menunjukkan berbagai najis dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Jadi Islam peduli atau yang menjadi concern untuk membicarakan tentang masalah kotoran atau yang biasa disebut dalam syariat adalah dengan benda-benda najis. Nah, di dalamnya ada yang Allah haramkan itu adalah bangkai, kemudian darah dan daging babi. Semua itu adalah termasuk jenis kotor ya, atau benda atau barang yang termasuk kategori kotoran dan mengandung banyak bakteri penyakit. Kemudian yang kedua adalah tindakan preventif penyakit menular. Ya, tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa dalam sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika terjadi ada wabah atau taun di suatu tempat atau negeri, maka janganlah kalian masuk ke negeri itu. Dan jika ada di situ kita di posisinya, maka tidak boleh keluar dari negeri tersebut. Maka disitulah tindakan preventif dalam Islam untuk pencegahan penyakit menular. Kemudian juga tadi saya sampaikan bagaimana pola makan yang baik, yaitu tidak berlebih-lebihan dan juga tidak katakanlah mengurangi. Ya. Jadi Rasulullah memberikan nasihat agar mengurangi makan dan mengurangi pula makanan yang berlemak. Dalam hadis yang lain disampaikannya bahwa makanlah yang mengisi makanan itu atau dalam posisi tubuh kita itu adalah sepertiga untuk makanan
sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Jadi artinya tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian kesehatan seks tadi sudah disampaikan di dalam pendahuluan. Intinya Islam sangat menjaga dan memelihara tentang kesehatan seks atau alat reproduksi. Nah, dalamnya di surat Al-Insan ayat yang kedua, bahwa Allah kami yang telah menciptakan manusia dari setes mani yang bercampur. Jadi perlu penjelasan tentang kesehatan seks. Kemudian kesehatan makanan tadi juga sudah, dan yang terakhir juga kesehatan gigi. Jadi sebagai yang digambarkan bagian dari kesehatan personal. Nah, sebagai penutup, ya ada kata-kata mutiara yang perlu diingatkan, bahwa tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu, dan di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Di sini menjadi motivasi kepada kita untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dan insya Allah ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita cari akan menjadi manfaat dalam kehidupan kita, baik di kehidupan dunia ini ataupun nanti kehidupan akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang gemar atau yang mau untuk mencari ilmu, dan tentunya ilmu kita mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.